Mayyuti'ir Rasul. Nah, siapa yang taat ke Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Berarti Yahudi ini kelecek, ngocak cinta kepada Allah. Ngocak cak muka kebaikan-kebaikan yang menimpa mereka itu dari Allah. Lecek. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada Rasul. Jelas. Nah, kalau kamu cinta kepada Allah, tentunya kamu dahulukan nih utusanku. Cintai dulu Rasulullah, ikuti pri kehidupan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, baru kamu menyatakan bahwa ini dari Allah kamu dengan hatinya. Kenapa? Karena kamu telah cinta kepada Rasulullah. Karena itu selawat itu jangan main-main. Kamu tidak terima sholatnya, puasa, haji, umrahnya tidak ada terima. Kalau tidak mendahulukan Rasulullah. Siapa yang tahu ke Islam? Rasulullah. Siapa yang tahu panjenengan Allah? Rasulullah. Siapa sampai panjenengan diberiin ketetapan sholat, puasa, haji, umrah dan sebagainya? Rasulullah. Siapa yang menghidupkan kamu? Tentunya karena sebab Rasulullah. Kenapa? Kalau tidak Rasulullah, tidak ada semua ini. Ma khalaqtul aflak. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena sebab engkau ya Rasul, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Surga, neraka, semuanya tidak tercipta. Berarti Allah memulihkan siapa? Memulihkan dunia, pangkat jabatan atau Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu mendahulukan syariat. Jangan mendahulukan Islam dan iman. Kenapa? Karena iman dan Islam itu dari Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad terkeun bimbian. Nabi Muhammad terkeun. Tak bisa anehkan. Mau nambian bajet Islam, mau nambian bajet beriman untuk mencapai ridha Allah. Lebat Nabi Muhammad. Selawat lebat Nabi Muhammad. Taat lebat Nabi, syukur lebat Nabi Muhammad. Dengan meneladani semua perbuatan dan ucapannya Nabi Muhammad. Ini kambian lecek. Kenapa? Siapa orang yang taat ke Rasulullah, maka engkau dia taat kepada Allah. Bela bin Allah SWT. Yahudi mengatakan seperti itu. Kalau kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan dari kamu Muhammad, itu Allah bin Allah langsung bela. Siapa yang taat ke Rasulullah, buruk yang terima taat ke sing. Orang yang cinta ke Rasulullah berarti cinta ke sing. Engkau tak butuh cinta baru tak cinta ke Rasulullah. Itu maksudnya. Kalau kamu tidak cinta kepada Rasulullah, aku tidak butuh dengan cintamu. Kamu yang butuh kepada aku. Kalau kamu butuh kepada aku suruh kamu cintai Muhammad. Cintai Rasulullah. Taatlah kepada Rasulullah. Barulah kamu akan mendapat ridhaku. Dan aku menerima cintamu untukku. Baru aku cinta kepadamu. Bila mana aku cinta kepadamu, kamu akan jadi baik, jadi bahagia, dan tertimpa kebaikan. Sehingga kamu tidak melarat lagi. Tidak sengsara dan menyengsarakan lagi. Tidak berdosa dan diterima taubat sehingga kamu bisa berbuat taat. Wa man tawalla, barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang menoleh ke belakang, yang tidak mau, yang enggan, itu tawalla namanya. Siapa yang enggan menerima nasihat ini, siapa yang tidak peduli dengan nasihat ini, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka sekali-kali kami tidak mengutusmu ya Muhammad untuk manusia itu sebagai pemelihara. Berarti apa? Tidak ada bersyafaat maksudnya. Nabi Muhammad memberi syafaat dunia akhirat. Bagi orang yang berpaling daripada apa yang disampaikan Allah ini, maka mereka sekali-kali tidak menerima pemeliharaan dari Allah dengan sebab Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan pemelihara bagi kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita tidak mau dimanusiakan oleh Allah. Paham? Ini jelas Pak ya? Jelas. Wa yaquluna ta'ah, dan mereka mengatakan saya taat kepada Nabi. Fa idza barazu, ketika mereka pulang ke rumahnya, min indika, dari sisimu ya Muhammad, bayyata ta'ifatu minhum, di antara mereka berbisik-bisik untuk menolak apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW lewat ayat Al-Quran ini. Ghair ladzi taqulun, yang tidak ada pada apa yang mereka katakan. Katakannya mereka taat. Saya taat Muhammad kepadamu. Ya. Tapi ketika berpaling dari Muhammad, pulang ke rumahnya,
Oh, bentar. Jangan kau macam-macam. Ini orang munafik, orang kafir, orang apa? Yahudi. Orang Yahudi ketika dituduh seperti itu, artinya bisa taat kepada Rasulullah. Kalau kamu taat kepada Rasulullah, berarti kamu taat kepada Allah. Jadi takutnya dengan ayat ini, dia tetap berpaling, Pak. Karena Yahudi ini kan walaupun misalkan ada genjatan senjata yang ada di Palestina, ada genjatan senjata. Coba percaya aja, Pak. Jangankan orang Palestina yang tidak akan dikhianati oleh Zionis Israel dan antek-anteknya Yahudi ke sana. Nabi Muhammad dikhianati. Jangankan Nabi Muhammad sebagai manusia yang termulia, Allah sang mencipta, Pak, dikhianati sama mereka. Bagaimana mau dibiarkan mereka? Kenapa Habib Qudar dibunuh, dihancurkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, Zionis dan Israel itu dan antek-anteknya. Ya, itu cobaan bagi kita. Maukah kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika dibombardir, ketika di bumi hanguskan, dihancurkan rumah-rumahnya, dihancurkan rumah sakitnya, dibunuh semua anak-anak muda ataupun anak kecil dan wanita-wanitanya. Apakah mau diam? Apakah kamu merasa puas sudah? Dihantam sampai dihancurkan mereka. Tiap hari menangis, tiap hari tidak makan, tidak minum. Di malam harinya sudah listrik sudah dimatikan, HP sudah tidak berfungsi lagi, air minum sudah tidak ada. Air minum seperti ini, Pak. 500.000, Pak, di sana, Pak. Di Gaza sana. Itu pun luar biasa sudah. Ya. Susah air. Yang mau masuk susah. Mau masuk dibom, dibuat. Mau bawa di luar ke dalam, wah, hancur. Itu mereka. Dan kalau kamu misalkan Beb bisa Beb kita Beb, Beb, membantu mereka dengan perang, ya silakan. Kalau pergi. Kenapa Beb kok tentara-tentara Indonesia tidak diberangkatkan oleh Jokowi? Karena Jokowi sudah bisa berbuat baik, misalnya diplomasi kepada dunia PBB dan untuk penyataan genjatan senjata ataupun harus dipertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang Palestina dari Zionis Yahudi. Itu sudah baik. Tapi kalau tentaranya dikirim ke sana apa bisa? Tidak bisa, Pak. Tidak mampu. Tidak mampu. Indonesia ini senjatanya ya senjata dor itu. Ke sana sekali pencet, Pak, 4 miliar, Pak. 4 miliar keluar. Sekali pencet. Ya. Jadi bagaimana sumbangsinya? Ya sumbangsinya kalau kita punya uang, kirimkan uangnya. Kalau punya doa, kirimkan doanya. Kita mengharap agar Palestina itu dibebaskan oleh Allah SWT dari jajahan Zionis dan Yahudi di Gaza. Dan mudah-mudahan Allah SWT juga menghancurkan orang-orang Yahudi dan antek-anteknya di sana. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Maladhalin. Ya. Jadi apa yang mereka katakan itu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, di antara mereka itu ketika keluar dari rumahnya Rasulullah, dia mengatakan apa? Oh tidak. Lain di mulut, lain di hati. Itu Yahudi. Ini sifat-sifat Yahudi, Pak, ada di Al-Quran. Selama ini Al-Quran ini ada, orang Yahudi tetap sifatnya seperti itu. Artinya apa? Tidak ada anjing keluar, mbek, tidak ada. Anjing tetap anjing keluar. Babi tetap babi yang keluar. Ayam keluar, ayam. Tikus keluar, tikus, Pak. Jelas. Kalau selama ada orang Yahudi, kalau dia tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, tetap sifat mereka itu mengingkari perjanjian-perjanjian apa saja. Jangan kamu adakan jangan jadi orang Yahudi itu sebagai teman. Jangan jadikan orang Yahudi itu sebagai pimpinan atau penasehat. Karena bila menasihati pasti akan menghancurkan orang Islam. Pasti sudah. Apalagi mau jadi presiden. Minta Netanyahu, ya apa Netanyahu? Saya mau jadi presiden. Kamu bisa enggak jadi penasehat saya? Bisa. Yang penting kamu ada janji sama saya. 50-50. Kalau iya, ya sudah, ada apa-apa. Oh itu setan itu sudah.
Orang yang mau jadi Yahudi sebagai penasihatnya, itu iblisnya. Iblisnya orang Islam itu. Bahaya. Oleh karena itu, kalau kamu Islam, jadilah Islam. Kalau menjadi mengambil nasihat, carilah nasihat profesor-profesor yang betul-betul membela agama Islam atau membela NKRI. Seperti itu. Ya. Ini Yahudi. Yahudi itu licik, Pak. Licik. Kalau dia miskin, dia minta apa? Dia minta disayangi. Kalau sudah kaya, kamu yang seperti itu. Jelas? Ya. Wallahu yaktubu, dan Allah menulis apa yang mereka ada di hati mereka. Ketika ada Muhammad lalu mengatakan, kamu beriman, kamu taat. Apa mati taat ke Muhammad? Itu tulis tuh betul itu. Nyuruh siapa Allah nulis? Bukan Allah yang menulis, tapi malaikat Ragib dan Atidnya itu yang menulis. Faham? Ma yubayitun, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada disembunyikan dalam hatinya mereka. Jadi hati mereka itu, walaupun masih dalam hati tidak diucapkan oleh lisan, tetap Ragib itu menulis, Atid menulis. Paham? Fa'arid anhum. Nih jelas sudah. Karena itu kamu jangan berpalinglah dari mereka. Fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka. Artinya apa? Jangan kamu jadikan dia pemimpin bagi kamu. Jangan jadikan orang Yahudi itu sebagai penasihat kamu. Biar kamu itu tidak susah. Satu orang ya yang ingin menjadikan Yahudi ini pemimpin atau penasihat bagi kita, setunya rosak, Pak. Jelas? Berapa banyak orang-orang yang sudah dikuasai oleh Yahudi tidak berkutik walaupun dia bagaimana. Walaupun dia kaya raya. Ya, kenapa? Takut kenikmatan hidup di dunia itu dirusak oleh kaum Yahudi. Kalau tidak ikut Yahudi. Kalau kamu ikut Yahudi, aman. Maksudnya seperti itu. Tidak aman, Pak. Justru bahaya. Indonesia ini kalau diduduki Yahudi atau penasihatnya orang Yahudi, penasihat presidennya itu Yahoo, hancur Indonesia nih. Dari Sabang sampai Merauke cuma orangnya Islam, tapi akidahnya sudah hancur, ekonominya hancur, pendidikannya hancur, anak keturunan kita hancur, Pak, semuanya, Pak. Digadaikan oleh satu orang yang dipilih oleh kamu sebagai pimpinan. Oleh karena itu, jaga, pelihara, pilih yang baik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk bangsa dan negaramu. Coba kor-kor pese, Pak. Beri saya 1.000, Pak. Saya kape, saya munafik, cocok. Asolawat kepada ke timur. Solawatan kepada ke timur. Tapi saya bela orang saya tak bela agama, Pak. Saya tak bela NKRI, saya tak bela Pancasila, saya tak bela NKRI, Pak. Saya bela, Pak. Ingatin biar milih Habib, pilih, Pak. Milih Kiai, pilih, Pak. Milih imam solat, pilih. Jak menseremban imam. Puna songkan, pas orang nggak ada. Terus macam-macam, betul lopot, embian, pas kelero. Engki. Kan nggak nikah, Pak. Pilih, Pak. Jak gor-sokor, nikah. Mun embian nikah, terus selamat, fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka. Artinya jangan berteman, jangan jadikan penasehat itu Yahudi, jangan jadikan imam atau pimpinan bagi kita kaum muslimin. Benar, orang muslim nyari apa? Nyari penasehat orang kafir, Pak. Gendeng tak gendeng? Lima kalau, Pak. Gocap pinter. Ketika dia memilih orang kafir Yahudi sebagai pemimpin bagi kita, itu sudah tidak bisa diambil sudah. Hancur nih, Pak, itunya, Pak. Gara-gara setong goreng. Mangga nih pele apa tepat? Ya. Coba seromban, Pak. Wa tawakkal 'ala Allah. Berpaling kamu tawakal kepada Allah. Setannya hok dia ngocak, engkau saya titipan asal. Injak tanda. Engkau di pimpinan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang mengerti tentang masalah hukum dan syariat.
Ya, pele. Mari pele fatawakal. Wa tawakkal Allah. Tawakal men ke Allah. Karena Allah beri jalan, jalan kepenteran, jalan kebenaran, jalan kemakmuran. Ini jalan jauh daripada dosa dan maksiat. Mun ambian milih orang saya beriman kepada Allah. Mun kor sokor pele, Pak. Perak gara-gara beras segintal, Pak. Sebulan tak ada lah. 5 tahun mana sesa, Pak. Ini tangki. Ya. So game dalam ya. Banyak orang salawat, Isra milarian oro. Gara-gara pesen. Pesen Pak sekitar 1000, Pak. Allah. Rosak tak rosak? Rosak. Tapi dunia, Pak. Dunia nih, apa tak dunia? Kalaupun ada orang yang beriman di depan kita untuk menjadi pemimpin, dari segala cara orang-orang yang pro kepada Yahud ya akan menjatuhkannya. Walaupun dari Sabang sampai Merauke memilih orang yang beriman untuk jadi pimpinan, tetap tidak bisa. Kenapa? Yahud dia terus, Pak. Belum dipilih sudah dikatakan saya menang. Berapa? Tidak boleh dia menang. Yang menang harus ini. Padahal kita pilih lah menang kada. Kira-kira ya apa itu, Pak? Ini masalah dunia. Mau tidak mau, seperti itu kenyataannya. Paham? Jelas ki? Nah, pas di rumah beb, tawakkal Allah. Tawakal ke Allah. Kenapa ya Allah? Kok dibiarkan mereka berkuasa? Inilah. Malajun abid cekik dengan neraka. Jangan banyak tu sana, jangan banyak seksana. Jangan banyak tu sana, jangan banyak penderitaannya. Belum mati sudah ketakutan, Pak. Apa boleh pas masuk alam kok puris sepet. Terus-terusan, Pak. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jangankan orang-orang yang seperti itu. Sahabat bain, Pak. Kena tu sana. Ya. Sampai Rasulullah yang memandikan, Rasulullah yang mengkafankan, Rasulullah yang menyolatkan, Rasulullah yang menguburkan. Ketika dalam kubur, maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang para mulia pas Nabi Muhammad tajuk maca subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam berzikir. Nabi Muhammad, para sahabat, abadi boleh ke tempat. Ketika marah, kita yakin, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, Pak jenengan biasa pas mulai, pas tak mulai. Oke. Ria orang, cepet tadi ben bumi mun kok tak nyambiakin zikirnya untuk keselamatan sahabat kami. Jadi kok mau tak mulai, majakin zikir nikah. Nikah. Alasannya kenapa? Ada tahlil. Ya. Subhanallah. Bacaan-bacaan tahlil kasa ngalak di kantor. Banyak ngalak di hadis langsung banyak, Pak. Jadi tahlil ni sumbernya dari hadis. Jangan ngocak. Mun tak tahu neng. Ya. Orang ngocakin tahlil apa tahlil. Cinta tahu, Pak, tadi kitab. Mun dia kitab kan bisa baca. Nah, kalau baca sudah ada kitabnya, dia tidak mau baca, itu topengnya mana kebenaran. Tahlil ni asal usulnya dari Nabi. Ini kan Nabi tak berinjak di tempat duduknya karena sebab mereka mun pas dinakin cepet ya. Engkau ni sarika sahabat. Kalau sahabat duduk dengan Nabi, solat dengan Nabi, perang ben Nabi, kayak cepet, Pak. Karena sebab dia tu semisalkan udah mabuk, bermembian, beri pepeteng dan banyak tulisan, banyak maksiat, ingkar kepada sunnah. Ngucap selamat. Siapa yang selamat tembian? Orang saya ganggu masalah tahlil, saya selamat. Mereka tiba mau geger ke kubur, dia saya cepat kada. Makanya Nabi tahlilin wah. Tahlilin. Malai selamat. Pas ngucap tadi anu. Tanya akhir sahabat ya Rasulullah Arab ya sudah mana? Hari ya cepat. Kok anu? Paham? Ada sahabat, nah ini kan boleh ya. Sahabat ini kan dari saking cintanya Rasulullah nih sampai ngani kakian, sampai masuk ke kubur karena nikah orang yang saya maksiat tapi cinta Allah saya Rasulullah minum khamar, yang senang minum khamar.
Karena khamar nikah kita aja mau kita putusakin nikah haram. Nggih. Pakung nginum. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Iya, innamal khamru wal maisir kan terakhir nikah. Kan berstep by step nikah. Ini kan sahabat nih kan minum khamr, seneng minum khamr. Sampai mati sebelum datang larangan. Karena nikah takut, ya takut sah karena sebab dosa minum khamr. Walaupun Nabi Muhammad kita datang nikah ayat tentang masalah khamr. Oke, Rasulullah pun oneng pun. Jaga Nabi Muhammad. Mari jaga. Pas ya Rasulullah, mau kita mulai ya Rasulullah. Ente kada sejak. Mari dente. Pas saya tanya akin, malaikat mungkar nakir datang. Nabi Muhammad ngaleh. Dan Nabi mungkar nakir datang enggak sahabat nikah. Nabi Muhammad ngaleh. Tanya akin ben mungkar ben nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhan panjenengan? Allah. Man nabiyuka? Cok sak kasa, orang ki beryetas. Paham? Nikah orang lucu, Pak. Lucu sahabat. Jadi Nabi Muhammad nikah, mun dah susah, dia datengin ben. Hibur. Sampai Rasulullah ni mana sampai sakit dak waktu nikah. Malaikat, cok merah orang ki beryetas tajuk. Maksud Nabi Muhammad. Man nabiyukah Muhammadun Nabi. Tapi orang ini karena lucu, pas Nabi Muhammad tak mulai, terus tahu jawabnya apa? Mau tanyakin man nabiyukah. Ternyata nikah Nuaiman ngojakin orang yang beryetas, cok sak kasa. Akhirnya Nabi Muhammad. Kena akhirnya sahabat akhirnya kepin. Ini kan hadis. Nikah apa? Percontohan. Nabi Muhammad akhirnya sahabat nak akhirnya lagi kan. Ini kan ahli sunnah. Mun akhirnya Nabi akhirnya. Kan akhirnya baik toro. Padahal sahabat ni kita tak tahu. Apa Nabi Muhammad akhirnya? Dia terangakin punten. Akhirnya maring ani akhirnya Rasulullah cak mongko lek seneng. Yang tadi mesti nama ya Rasulullah. Apa benar akhirnya ya Rasulullah? Ki budak kita sedih. Mak mungkin pas akhirnya. Jadi gula akhirnya. Bukan tahu. Nuk anu aiman deh. Ki bertanyakin ben malaikat mungkar manakir. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Cok sak kasa. Orang ni beryetas. Mangkan aku akhirnya. Mak bisa dia jawabannya dia. Mata aku cak. Wa Muhammadun Nabi. Nah itu termasuk salah satu daripada talqin. Dalam apa? Dalam ngantarakin orang saya mati. Cak pasti apa? Roh bini betok, bini betang, orang. Ni ke sahabat ki detik ben Nabi, ki berjain ben Nabi. Ada timbian, tak berjain tahlil. Ini, mangkan orang yang mati itu tidak berdaya. Supaya diberi keselamatan, dijaga oleh Allah SWT dari siksa kubur, adabul qabri hakun jan Nabi. Adab kubur ni ke benar adanya. Karena kejak mulai kada ambian, tahlilin kada jan Nabi. Nikah, jadi tulis sama ulama. Disusun, apa sih penting susun. Makanya riak becah. Mun bentak nang kubur kere makin ke orang tuana. Tojo kak dito, ambian sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuamu. Walaupun njit-njitmu meninggal dunia, tapi pancen esok koren ben para njit-njit kita, datuk-datuk kita. Arab apa boran? Anak potong cengkok pen malam Selasa kedua, tahlilin jeko. Esok kor bulan di anak potong orang-orang saleh-salehah. Jelas non? Ontong. Lima Habib tak kenal kapan ben, tak kenal ka Nyai Buyut, nggih. Jadi tak kenal gula. Tapi gula dengan tua kia orang-orang panjenengan. Panjenengan ni gula orang bagus apa orang coba? Orang bagus. Orang bagus ya Torah. Nah, ada alasan panjenengan Nur Habib, nggih. Kenapa? Karena semua aktivitas ini untuk kalian semuanya supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Paham? Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Jak berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Yahudi supaya ini makmur. Dah ada kemakmuran Pak kalau sama Yahudi Pak. Pasti kemaksiatan merajalela. Di tengah-tengah orang Islam, ya
Kalau ada Yahudi, pasti ada maksiatnya di sana. Walaupun sudah di Mekah, Madinah, ya, mau masuk Yahudi, di sana ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk penghibur lara bagi orang-orang yang menguasai di sana. Untuk apa? Bermaksiat sebagaimana kebiasaan mereka di tempat-tempat mereka. Itu bahayanya. Jelas, macam-macam. Itu maksudnya. Katanya Allah, bukan itu pelindung kamu, bukan Yahudi. Tetapi cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Jika kamu mau minta perlindungan kepada Allah. Afala tadabbaruna al-Quran? Apakah panjenengan tak mengambil ibrah, tak mengambil pelajaran daripada apa yang ada di dalam Al-Quran ini? Mana apa sadar jangan Allah? Ria Al-Quran ya, kalamku, macam-macam yan. Mau nambiannya pasenang kepada Allah, minta pasenang itunya sampai ke akhirat. Benar-benar itunya meloloh. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat. Makanya pelajaran Al-Quran ini ditadaburi, dikaji, difahami, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walau kana min indi ghairillah, dan andai kata Al-Quran ini bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah, bukan kalam Allah, lawajadu, pastilah kamu semuanya atau mereka yang ada di dunia ini fihi, di dalam Al-Quran ini ikhtilafan kabira, banyak pertentangan, pertentangan. Tapi ini karena sebab dari Allah, merupakan petunjuk bagi kita yang hidup, yang digunakan untuk manusia yang mau dimanusiakan, maka berpegang teguhlah kepada tadi agama Allah, yaitu Al-Quran. Dan hadis Rasulullah sebagai penjabaran bila mana kita tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena tafsiran yang sebenarnya daripada Al-Quran itu adalah hadis-hadis Rasulullah, dan juga para mufassir-mufassir yang menjabarkan tentang masalah apa yang ada di Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini memberkahi kita, menjadikan kita selalu tadabbur terhadap Al-Quran, dan kita tidak keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan kita tetap bimbingannya, karena Allah Subhanahu wa taala pemimpin bagi kita, pelindung bagi kita dunia dan akhirat, bersyafaat di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.